Ya baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Kita dapat bertemu kembali meskipun masih dalam, virtual ya, masih tidak bisa bertatap muka, tapi insyaallah, kita selalu dalam lindungan Allah, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita lanjutkan materinya. Kemarin, kalian sudah, belajar pendahuluan bagaimana tentang triple Pythagoras. Di sini kita akan bahas kembali meskipun, tidak serumit yang kemarin ya. Baik, kita langsung masuk ke PowerPoint. Ya, seperti ini PowerPoint-nya. Oke, kita lanjutkan materinya masih tentang teorema Pythagoras. Ya, kita sudah belajar tentang triple Pythagoras kemarin dengan menggunakan video orang lain ya. Jadi kalian disuruh, mencari triple Pythagoras dari seperti ini ya, ada A, ya sisi A ini panjangnya 2PQ. Kemudian B ini panjangnya P kuadrat minus Q kuadrat. Dan C ini adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. P dan Q-nya dari mana? Dari pemisalan. Nah, ini ada salah satu teman kalian, Anggih Permata apa Permana ya, dari kelas 8D ya, bahwa, di sini sudah mengerjakan. Nah, ini ada, A ya, ini B, kemudian ini C. Ini sisi C semuanya. Nah, untuk P dan Q ini kita misalkan ya. Jadi P-nya misalkan adalah, 2 begitu, Q-nya adalah 1. Ini kemarin, Bapak lupa menulis di sini bahwa di sini, P-nya itu harus lebih besar daripada Q ya. Ya, Bapak agak lupa. Jadi P-nya itu harus lebih besar daripada Q. Kayaknya nggak kelihatan Bapak ya. Bentar, Bapak pindah dulu ke sini. Ya, P-nya itu sama dengan Q. Sorry, P-nya itu lebih besar daripada Q. Nah, apabila P-nya 2 dan Q-nya ada 1, maka nanti akan jadi, segitiga ABC-nya, sisi tegak yang pertama itu nilainya 4, sisi tegak yang kedua itu nilainya 3, dan sisi tegak yang kelima itu nilainya yang ketiga itu nilainya 5. Ini sudah pasti ya. Jadi kombinasi 4, 3, dan 5 ini sudah pasti. Jadi kalau misalnya, ada pertanyaan, ada Pythagoras, panjang A di sini itu adalah 3 misalnya. Sedangkan panjang B di sini itu adalah 4 ya. Maka sudah dapat dipastikan bahwa C-nya ini adalah 5. Nah, ini yang dimaksud dengan triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu nilainya pasti ya. Jadi apabila A-nya 3, maka, B-nya itu 4 dan C-nya itu 5. Kemudian misalnya lagi di sini kita coba ambil yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini ada 12, 5, dan juga 13. Nah, apabila, A di sini itu adalah 12, kemudian B di sini itu adalah 5, maka secara otomatis C yang ada di sini itu adalah 13. Ini maksud dari triple Pythagoras. Jadi kalian tidak perlu menghitung kembali secara, dari awal sampai akhir begitu. Dengan mengikuti formula dari triple Pythagoras ini akan mempermudah kerja kalian apabila nanti dalam ulangan ataupun di ujian nasional nanti akan lebih mempermudah cara, pengerjaan kalian. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi, cukup mengingat-ingat, apa itu triple Pythagoras. Nah, ini triple Pythagoras, yang Bapak sederhanakan. Jadi ada triple Pythagoras itu besaran A, B, dan C-nya sudah Bapak salin di sini ya. Jadi apabila, ini A dan B ini boleh ketukar ya. A dan B boleh ketukar. Boleh A jadi sama dengan B, boleh B sama dengan A. Kalau A dan B kan, sama-sama sisi tegak. Jadi kalau sama-sama sisi tegak tidak ada, perbedaan. Jadi A sama B ini boleh ketukar. Nah, di sini, apabila A-nya 4 ya, nih A-nya 4, tadi B-nya 3, sudah pasti C-nya 5. Nah, apabila A-nya 6 di sini, ya di sini ada A-nya 6, Bapak kotai biar beda, dan B-nya di sini adalah 8 ya.
Maka sudah dapat dipastikan bahwa C-nya nilainya adalah 10. Nah, ini maksud dari triple Pythagoras. Jadi dapat kita simpulkan, nilai-nilai Pythagoras itu adalah 3, 4, 5, dan kelipatannya. Ini maksudnya 3, 4, 5 ini A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya 5 begitu ya. Dan kelipatannya 5, 12, 17, dan kelipatannya, serta 7, 24, dan 25, dan kelipatannya. Di bawah kalau misalnya mau dilanjutkan ini sangat panjang sekali. Jadi cukup 3 saja, ini biasanya yang paling sering keluar di ujian-ujian begitu. Nah, Pak, kok 6, 8, dan 10 di sini kok nggak masuk ke dalam nilai-nilai triple Pythagoras, Pak? Karena 6, 8, dan 10 di sini itu adalah kelipatan dari 3, 4, dan 5. Ya, nih ada 3, 4, dan 5. Coba kita tulis di sini. 6 ini adalah kelipatan dari 3. Jadi 3, 4, dan 5 ini kalau masing-masing dikali 2 itu jadinya begini ya. Misalnya 3 kali 2 kan 6. Sesuai dengan di sini. Ini 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan juga di sini 5 dikali 2 sama dengan 10. Begitu maksudnya. Sama halnya juga dengan ini yang PQ-nya 4 dan 2 ini. Nah, ini ya 4 dan 2 ini. Ini kelipatan dari kali 3 ya. 3 kali 3. Oh, sorry. Ini kelipatan dari 4 ya, anak-anak ya. Ini kelipatan dari 4, sorry. Ini kelipatan dari 4. Nah, ini kelipatan dari 4. Ya, ini kelipatan dari 4. Jadi 3, 4, dan 5 ini kelipatan. Jadi 4 kali 3 itu kan sama dengan 12. Kemudian 4 kali 4 itu sama dengan 16. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, jadi ini dan yang PQ-nya 31 dan 42 itu sama dengan kelipatan dari 3, 4, dan 5. Ini kelipatan dari 3, 4, dan 5. Begitu maksudnya. Oke. Ya, sampai di sini insya Allah paham ya untuk triple Pythagoras ya. Nanti silahkan apabila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Bapak. Selanjutnya, marilah kita membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Pythagoras, ya kata Abang Pythagoras, kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Ini kita sudah belajar di pertemuan pertama bahwa ada sisi miring dan sisi tegak, maka nanti rumusnya akan sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak A kuadrat ditambah dengan sisi tegak B kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke tugas 8.1. Kita mari buktikan teorema Pythagoras dengan menggunakan angka-angka dari triple Pythagoras. Caranya yang pertama, siapkan selembar kotak-kotak, kertas kotak-kotak maksudnya. Kertas kotak-kotak, sebuah penggaris 30 cm dan juga pena atau pensil. Ini kalau misalnya nggak cukup boleh 2 lembar ya, tidak hanya selembar kertas kotak-kotaknya, boleh 2 lembar. Oke, kemudian nanti gambarlah segitiga dengan panjang sisi-sisinya mengikuti besaran triple Pythagoras. Nanti insya Allah untuk video tugas 8.1 akan Bapak buat khusus. Jadi silahkan bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti akan Bapak upload juga bagaimana cara mengerjakan tugas dari 8.1 ini. Ya, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu Pythagoras pada segitiga sama kaki. Ya, Pythagoras pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang kakinya sama. Jadi, nah ini pada segitiga sama kaki panjang A sama dengan panjang B. Lihat di sini. Kalau kemarin kan kita kan membahasnya Pythagoras pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu panjang A dan B-nya berbeda ya. Ini kita mau mencari nih Pythagoras pada segitiga sama kaki, di mana panjang A dan panjang B-nya ini sama, begitu. Jadi A sama dengan B, panjang A sama dengan B. Misalnya, kita misalkan dulu, panjang dari A adalah 2. Ya, panjang dari A ini adalah 2. A di sini 2. Maka otomatis karena ini adalah segitiga sama kaki, panjang A sama dengan panjang B. Karena A-nya 2, maka B-nya juga 2 begini. Mari kita cari panjang sisi miringnya, kita coba cari. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak A kuadrat ditambah sisi tegak yang lain, sisi tegak B kuadrat. Maka
karena A-nya 2 dan B-nya 2 tinggal dimasukkan saja. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah, B kuadrat begini. Maka C kuadrat sama dengan 4 tambah 4. 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Seperti biasa untuk menghilangkan akarnya maka, yang sebelah kanan perlu diakar. Jadi C sama dengan akar 8. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Kemarin di pertemuan kedua atau ketiga kita sudah belajar bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Maka untuk C, bisa kita sederhanakan dengan cara mengalikan, 4 dengan 2 ya. 4 kali 2 kan sama dengan 8, tapi kita, sederhanakan dengan cara memisahnya jadi akar 4 dikali 2. Nah, Bapak tulis lagi di sini karena di bawah tidak cukup. Jadi C sama dengan 4 dikali akar 4 dikali 2. Maka kita pisahkan akarnya. C sama dengan akar 4 dikali akar 2. Seperti yang kita tahu bahwa akar 4 ini adalah 2 ya. Jadi akar 4 ini adalah 2 karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ya. Maka jawabannya yaitu adalah C sama dengan 2 akar 2 begini. Ya, kita langsung lanjut lagi ke tugas 8.2. Ini masih ada yang belum pas ya. Nah, ini ada tugas nomor 1. Tentukan berapa panjang sisi miring segitiga sama kaki berikut apabila panjang sisi A sama dengan 3. Ya, panjang sisi A sama dengan panjang sisi B tadi ya. Kemudian yang nomor 2 juga sama tugasnya. Ini sepertinya muka Bapak terlalu besar. Pak kecilkan aja. Nah, ini yang nomor 2 juga sama. Jadi silakan kalian tentukan berapa panjang sisi miring segitiga sama kaki di samping itu apabila panjang sisi A itu sama dengan 4. Nah, tugasnya hanya 2 itu saja, 8.1 dan 8.2. Silakan kalian kerjakan. Ya, ternyata sudah habis. Baik, karena cukup sekian video untuk mata pelajaran matematika pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis, doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Bapak lewat WA ataupun lewat cara-cara yang lain. Baik, kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.